Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu penguji sidang, perkenalkan nama saya Ilda Hildarinjani dengan NIM 228100030 dari Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia Angkatan 2022 IKIP Siliwangi. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua pembimbing saya. Pembimbing pertama yaitu Ibu Dr. Wika Ningsi MPD dan pembimbing yang kedua yaitu Ibu Nung Nurhayati MA PhD yang telah membimbing, membantu, mengarahkan dan mendukung dalam proses penelitian ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Penerapan Model Problem-Based Learning berbantuan Pop-up Book untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman cerita fiksi dan critical thinking siswa kelas 6 sekolah dasar. Latar belakang pada penelitian ini dimulai dari kondisi ideal bahwa pembelajaran bahasa Indonesia pada hakikatnya bertujuan agar siswa dapat memaknai informasi, komunikasi, dan interaksi di dalam kehidupannya. Hal tersebut bisa didapatkan melalui aspek kebahasaan, salah satunya membaca. Dengan aspek kebahasaan membaca dijadikan sebagai tumpuan keberhasilan yang dapat diterapkan pada bidang studi lainnya. Hal tersebut didukung oleh penelitian dari Veronica pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa siswa harus menguasai kemampuan membaca. Karena dengan menguasai kemampuan membaca, maka siswa akan menguasai pengetahuan dan juga ilmu di berbagai bidang studi. Tujuan membaca itu sendiri yaitu untuk memahami bacaannya. Dengan memahami bacaan, terutama pada siswa sekolah dasar, akan mempengaruhi proses tumbuh kembangnya dalam menambah wawasan, ilmu, daya ingat, menumbuhkan empati, juga konsentrasi, dan menambahkan informasi yang baik untuk dirinya ataupun orang lain. Hal ini didukung oleh penelitian dari Nazifah pada tahun 2016 menyatakan bahwa siswa sangat penting untuk menguasai kemampuan membaca pemahaman karena akan memperoleh peningkatan bahasa, kreatif, kemudian berpikir logis dan juga menghayati nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral ini didapatkan berbasis teks, yaitu dari teks cerita fiksi. Teks cerita fiksi ini dapat menarik siswa untuk mau membaca, melatih kemampuan pemahaman membacanya, mengantarkan peserta didik berimajinasi di dunianya, sehingga secara tersirat peserta didik akan memaknai nilai-nilai moral yang terkandung di dalam bacaan teks cerita fiksi. Di antara kemampuan kognitif yang perlu dikuasai oleh peserta didik diantaranya yaitu kemampuan berpikir, salah satunya critical thinking. Dengan kemampuan critical thinking, peserta didik diharapkan dapat memicu proses sistematisnya di dalam pemikirannya dalam mengevaluasi atau merumuskan masalah dan pendapat orang lain dengan asumsi, bukti, fakta, dan bahasa secara lebih mendalam. Hal tersebut didukung oleh penelitian dari Natalina pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa dengan kemampuan critical thinking, maka peserta didik dapat merumuskan, mengevaluasi, dan mencari solusi terhadap suatu permasalahan dengan pengetahuan yang valid, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi dari kondisi ideal ini, membaca pemahaman sangat penting dikuasai peserta didik di sekolah dasar untuk memperoleh peningkatan bahasa, berpikir logis,
kreatif, dan menghayati terkait nilai-nilai moral. Begitu pula dengan kemampuan critical thinking memegang peranan penting dalam memicu proses sistematis untuk merumuskan dan mengevaluasi keyakinan dan pendapat sendiri. Namun ternyata kondisi lapangan temuan ahli, hasil kajian dari PISA, yaitu Program for International Student Assessment yang dirilis oleh OECD, yaitu Organization for Economic Cooperation and Development, yaitu suatu studi internasional tentang bidang literasi pada tahun 2019 menyatakan bahwa Indonesia berada pada peringkat ke-62 dari 70 negara. Hal tersebut membuktikan bahwa Indonesia masih rendah dalam bidang literasinya karena berada pada peringkat 8 terbawah dari 70 negara yang ada di dunia. Hasil fenomena kajian tersebut juga menunjukkan bahwa sangat penting dalam bidang literasi karena dikaji oleh 70 negara. Namun pada kenyataannya, kondisi lapangan di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Bandung Barat, kemampuan membaca pemahaman cerita fiksi dan critical thinking masih sangat rendah. Hal tersebut dilihat dari hasil rata-rata kemampuan membaca pemahaman cerita fiksi dan critical thinking pada siswa kelas 6 dari 18 siswa dan yang memenuhinya hanya 6 siswa saja. Artinya hanya 33% siswa yang mencapai kriteria ketuntasan minimum. Dan masih ada 67% siswa yang belum memenuhi dan belum mencapai kriteria ketuntasan minimum. Sedangkan pembelajaran akan dikatakan berhasil apabila mencapai lebih atau sama dengan 85%. Hal tersebut terbukti bahwa membaca pemahaman cerita fiksi dan critical thinking siswa di kelas 6 sekolah dasar masih rendah, terutama pada tema 9 yaitu menjelajah angkasa luar, KD 3.9 yaitu menelusuri tuturan dan tindakan tokoh serta penceritaan penulis terhadap teks bacaan cerita fiksi, dan KD 4.9 tentang menjelaskan kembali terkait dengan menelusuri tuturan dan tindakan tokoh serta penceritaan penulis terhadap teks bacaan cerita fiksi secara lisan, tulisan, ataupun visual. Permasalahan tersebut ternyata dapat ditemukan dari yang pertama, permasalahan kemampuan membaca pemahaman cerita fiksi, yaitu siswa belum mampu menangkap arti kata, siswa belum mampu menemukan informasi dari unsur-unsur intrinsik dan juga pokok pikiran yang secara gamblang terdapat pada teks bacaan cerita fiksi. Yang ketiga, siswa belum mampu menangkap makna secara tersirat dan tersurat. Dan yang keempat, siswa belum mampu dalam membuat kesimpulan. Kemudian, permasalahan yang ditemukan pada kemampuan critical thinking, yaitu yang pertama, siswa belum mampu memberikan penjelasan sederhana, seperti mengidentifikasi suatu masalah, kemudian mencari persamaan dan perbedaan masalah, dan membuat pertanyaan yang menantang. Yang kedua, siswa belum mampu membangun keterampilan dasar, seperti mempertimbangkan hasil observasi, mempresentasikan hasil pengamatan, kemudian siswa juga belum mampu membuat kesimpulan, terutama dalam mempertimbangkan hasil keputusan, dan siswa belum mahir dalam membangun penjelasan secara lebih lanjut, seperti mengidentifikasi asumsi dan juga memberikan atau membandingkan contoh dan bukan contoh dari materi atau isi pembelajaran. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat diatasi dengan menerapkan model dan media pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran, terutama dalam memberikan penjelasan sederhana, menyimpulkan, membangun keterampilan dasar, memberikan penjelasan lebih lanjut, menangkap arti kata, makna,
secara tersirat, tersurat, ataupun membuat kesimpulan, kemudian juga memberikan kesempatan kepada siswa dalam peningkatan kemampuan berpikirnya, merangsang pemikiran siswa melalui pertanyaan-pertanyaan terhadap masalah ataupun gagasan, dan memberikan kesempatan kepada peserta didik dalam mengkonstruksi pemikirannya dan juga pemahamannya sesuai dengan materi yang dipelajarinya. Solusi dari pemecahan masalah tersebut dengan menerapkan model problem-based learning dan media pop-up book. Model problem-based learning ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik sesuai dengan kompetensi yang ada di dalam kurikulum, sehingga siswa dapat memiliki kemampuan membaca pemahaman cita fiksi dan critical thinking. Hal tersebut didukung oleh penelitian dari Soimin pada tahun 2014 yang menyatakan bahwa kelebihan dari model problem-based learning ini di dalam pembelajarannya autentik sehingga dapat meningkatkan aktivitas belajarnya dan mendorong peserta didik dalam proses pembelajaran berbasis masalah. Hal ini juga didukung dari penelitian yang telah dilakukan oleh Nugraha pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa dengan model problem-based learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dengan perolehan 30,70 peningkatan secara signifikan. Dan didukung juga oleh penelitian dari Aini pada tahun yang sama yaitu 2018 yang menyatakan bahwa setelah menerapkan model problem-based learning ini terjadinya peningkatan terhadap kemampuan berpikir kritis siswa dengan persentase 82,86%. Dan juga dalam kemampuan membaca pemahamannya didukung oleh penelitian dari Rismawati pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa dengan menerapkan model problem-based learning dapat meningkatkan kemampuan membaca dengan perolehan sangat baik. Hasil dari penelitian tahun 2022 oleh Mustika menyatakan bahwa dengan menerapkan model problem-based learning dapat meningkatkan kemampuan membaca pemahaman cerita fiksi dengan perolehan 28,2. Dan dari hasil penelitian Febrianto dan Yanto pada tahun 2019 menyatakan bahwa model problem-based learning ini dapat meningkatkan efektivitas dalam kemampuan membaca pemahaman cerita fiksi dan kemampuan membaca pemahaman tersebut dapat meningkatkan proses pembelajaran. Selain itu, dari media pop-up book juga dapat merangsang proses pemikiran dan juga pemahaman peserta didik melalui penyajian media dari masalah atau gambar sehingga siswa dapat membangun atau menyusun pengetahuannya secara mandiri. Hal tersebut didukung oleh penelitian dari Nikmah pada tahun 2014 bahwa dengan menerapkan media pop-up book ini, pembelajaran akan lebih efektif, interaktif, dan meningkatkan daya ingat. Sehingga dengan penerapan media ini dapat juga meningkatkan kemampuan membaca pemahaman cerita fiksi karena peserta didik dituntut untuk menyusun pemikirannya secara mandiri dengan bantuan penyajian masalah yang menarik sesuai dengan dunia anak. Selaras dengan kelebihan dari model problem-based learning dan media pop-up book ini dapat membangun kemampuan membaca pemahaman cerita fiksi dan critical thinking. Kebaharuan dari penelitian ini yaitu penggabungan dari model dan media pembelajaran yaitu model problem-based learning dan media pop-up book dalam mengatasi kemampuan membaca pemahaman cerita fiksi dan critical thinking siswa pada siswa kelas 6 di sekolah dasar. Dari permasalahan-permasalahan yang ditemukan, ternyata dapat menghambat proses pembelajaran pada peserta didik, terutama pada siswa kelas 6 di sekolah dasar yang akan melanjutkan pada jenjang sekolah berikutnya. Sehingga peneliti sangat tertarik dalam menelaah dan mengkaji secara lebih mendalam penelitian ini, sehingga terlahirlah penelitian ini dengan judul penerapan model problem-based learning berbantuan pop-up book untuk meningkatkan kemampuan membaca pemahaman cerita fiksi dan critical thinking siswa kelas 6 sekolah dasar. Kemudian, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, permasalahan pada penelitian ini dapat dirumuskan. Yang pertama, bagaimana proses penerapan model problem-based learning berbantuan pop-up book dalam
pembelajaran siswa SD kelas 6. Yang kedua, kendala apa yang dihadapi oleh guru dan siswa SD kelas 6 dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model problem-based learning berbantuan pop-up book. Yang ketiga, apakah terdapat efektivitas penerapan model problem-based learning berbantuan pop-up book pada pembelajaran siswa SD kelas 6? Dilihat dari yang pertama yaitu peningkatan kemampuan membaca, pemahaman cerita fiksi dan critical thinking, dan yang kedua dilihat dari ketuntasan belajarnya. Kemudian, tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menelaah yang pertama, proses penerapan model problem based learning berbantuan pop-up book pada pembelajaran siswa SD kelas 6. Kemudian, untuk mengetahui dan menelaah kendala yang dihadapi oleh guru dan siswa SD kelas 6 dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan model problem based learning berbantuan pop-up book. Yang kedua, untuk mengetahui dan menelaah tentang efektivitas penerapan model problem-based learning berbantuan pop-up book untuk pembelajaran pada siswa SD kelas 6. Dilihat yang pertama dari peningkatan kemampuan membaca, pemahaman cerita fiksi dan critical thinking, dan yang kedua dilihat dari ketuntasan belajarnya. Kemudian, metode penelitian yaitu menggunakan mixed method dengan desain penelitian exploratory sequential design. Penelitian ini dilakukan dengan metode ini karena disesuaikan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu dimulai dari kualitatif menuju kuantitatif. Kemudian subjek penelitiannya itu siswa SD kelas 6 di SD Tegal Mandor dengan instrumen penelitian yang pertama lembar observasi, lembar angket, lembar wawancara, dokumentasi, dan lembar tes. Hasil penelitian yang pertama, observasi guru dan peserta didik mendapat perolehan masing-masing 80% dengan kategori baik. Kemudian studi dokumentasinya untuk mendukung dalam proses penelitian ini secara lebih akurat memperoleh perolehan yang sesuai dengan kategori lengkap. Hasil dari angket guru dan peserta didik berkategori hampir tidak terkendala dengan persentase untuk guru 9,379 dan untuk siswa 19,10% dari 100%. Hanya terkendala dari waktu pembelajaran. Yang keempat, hasil dari wawancara guru dan peserta didik. Berdasarkan pemahaman, penelitian ini tidak mengalami kendala dan berdasarkan critical thinking hampir tidak terkendala. Terkendalanya hanya di bagian huruf yang terlalu kecil pada media dan penggunaan waktu. Kemudian, efektivitas dan ketuntasannya dalam penelitian ini mendapat perolehan bahwa H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Artinya, dari kategori ini terdapatnya peningkatan dalam kemampuan membaca, pemahaman cerita fiksi dan critical thinking, dan terdapat ketuntasan dalam proses belajarnya. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu simpulan yang pertama. Penerapan model problem-based learning berbantuan pop-up book sudah terbukti efektif dalam proses kemampuan membaca, pemahaman cerita fiksi, dan critical thinking siswa kelas 6 di sekolah dasar. Hal ini dibuktikan dengan hasil observasi guru dan peserta didik yang mendapat perolehan 80% berkategori baik dan dilengkapi dengan data yang akurat melalui studi dokumentasi. Kemudian simpulan yang kedua, dengan model problem-based learning berbantuan pop-up book dalam penerapannya hampir tidak terkendala. Hanya 19,10% pada peserta didik dan 9,375% pada guru dari persentase 100 yang mengalami kendala dari hasil angket. Kemudian hasil wawancara berdasarkan pemahaman guru dan siswa sudah tidak mengalami kendala sama sekali. Namun berdasarkan critical thinking masih terdapat sedikit kendala yang masih bisa dikendalikan dengan baik. Kendala tersebut terletak pada ukuran huruf media pembelajaran pada beberapa siswa saja dan telah diberikan alternatif solusi oleh guru dengan berkeliling kelompok agar media pembelajaran dapat dilihat dengan optimal. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh guru yaitu membutuhkan waktu lebih lama dalam penggunaan media yang dilakukan alternatif solusi dengan perencanaan waktu yang lebih baik lagi dan pembelajaran yang bermakna. Kemudian simpulan yang ketiga yaitu model problem based learning berbantuan pop-up book.
pada siswa SD kelas 6 dapat meningkatkan efektivitas dalam kemampuan membaca pemahaman cerita fiksi dan critical thinking dengan perolehan data bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Kemudian terdapat ketuntasan belajar pada penerapan model problem-based learning berbantuan pop-up book pada pembelajaran siswa SD kelas 6 dengan perolehan data bahwa H0 ditolak, artinya kemampuan membaca pemahaman dan critical thinking siswa yang mendapatkan model problem-based learning berbantuan pop-up book lebih dari 70 yang berarti terdapat ketuntasan belajar. Di situ juga dilihat dari masing-masing indikator mengalami peningkatan dan ketuntasan belajar. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.